Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manusia sastra namo budaya salam kebajikan. Di sini saya Naila Davina Azara dari Teknik Geofisika dengan NRP 501724101 kelas A Seismologi. Di sini akan mempresentasikan apa saja yang telah dipelajari di kelas seismologi ini dari bab 1 sampai bab 10. Oke, next. Nah, isinya di chapter 1 ada pengetahuan, chapter 2 getaran gelombang dan elastisitas, chapter 3 sumber gempa bumi, chapter 4 penjelaran gelombang gempa, chapter 5 instrumentasi dan akuisisi data seismik, chapter 6 lokasi hipocenter gempa, chapter 7 magnitudo, intensitas, dan dampak gempa. Chapter 8 vokal mekanisme gempa, chapter 9 dasar-dasar seismologi eksplorasi, chapter 10 aplikasi dan studi kasus seismologi. Oke. Next. Apa itu seismologi? Seismologi secara general yaitu cabang ilmu geofisika yang secara khusus mempelajari apa itu gempa bumi dan gelombang seismik yang merambat melalui bagian dalam bumi, litosfer, mantel inti, maupun permukaannya. Di sini, di seismologi mencakup 7 aspek, yaitu aspek pertama sumber gempa bumi, earthquake search. Di sini ada 3 mekanisme fokus, fisika gempa, dan jenis sumber. Lalu aspek kedua perambatan gelombang seismik atau seismic wave propagation. Di sini ada 3 poin, teori gelombang elastis, struktur bumi interior, dan atenuasi. Lalu yang ketiga, instrumentasi dan rekaman seismik. Instrumentation and recording. Ada 3, seismometer atau seismograf, lalu jaringan seismik, dan yang ketiga, pengolahan sinyal. Lalu aspek keempat, analisis data seismik dan interpretasi, atau data analysis and interpretation. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, penentuan lokasi dan waktu gempa, atau hypocenter and epicenter. Lalu penentuan magnitudo, tomografi seismik, dan studi refleksi dan refraksi. Lalu aspek kelima, bahaya seismik dan rekayasa kegempaan atau seismic hazard and earthquake engineering. Ada 3 poin, yaitu pertama, pemetaan bahaya seismik, kedua, rekayasa kegempaan, ketiga, perencanaan tanggap darurat. Lalu aspek keenam, seismologi terapan, applied seismology. Ada 5 poin. Pertama, eksplorasi minyak, gas, dan mineral. Lalu kedua, studi gerak bumi dangkal. Ketiga, pemantauan gunung api. Keempat, pemantauan ledakan nuklir. Kelima, seismologi planet. Seismologi planet, misal moonquakes, marsquakes. Lalu aspek 7, gempa bumi, terinduksi, dan dipicu atau induced and triggered seismicity. Ini membicarakan tentang gempa-gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti injeksi fluida, ekstraksi fluida, penambangan dalam, atau pengisian waduk bendungan besar. Next. Di sini selanjutnya membahas sejarah. Di fase awal, mitos dan observasi dasar sebelum abad ke-18. Pertama, di masa kuno, gempa dianggap sebagai kemarahan dewa. Lalu, selanjutnya ada filsuf. Contohnya seperti Aristoteles, yang mengajukan teori naturalistik. Meski teori tersebut salah, pada abad ke-4 sebelum Masehi. Lalu, yang ketiga, Sang Heng di Tiongkok menciptakan seismoskop pertama pada 132 Masehi. Lalu keempat, kehancuran Helios itu pada 373 sebelum Masehi dan kejadian Lisboa 1755 yang menjadi katalis bagi seismologi itu sendiri.
Lalu pada abad ke-19, kelahiran seismologi modern. Pertama, Luigi Palmier. Tahun 1840 menciptakan seismograf elektromagnetik pertama. Lalu kedua, Robert Mallet menganalisis gempa Naples pada tahun 1857, yang pada akhirnya beliau disebut sebagai bapak seismologi karena menemukan istilah seismologi itu sendiri. Lalu yang ketiga, John Mills dan timnya. Pada tahun 1880-an, ia mengembangkan seismograf pendulum horizontal. Lalu keempat, Richard Fordham pada tahun 1897 mengidentifikasi adanya gelombang P dan S pada seismogram. Lalu next lanjut ke awal abad ke-20 yang mulai masuk ke tabir interior. Di sini pertama ada Andrija Mohorovic. Pada tahun 1909 menemukan batas antara kerak dan mantel atau yang disebut Mohorovic discontinuity atau MOHO. Lalu Benno Gutenberg pada tahun 1914 melacak bayangan gelombang S. Lanjut, Inge Lehmann pada tahun 1936 menemukan gelombang P itu bisa membuktikan adanya inti dalam padat dan di inti cair, inti dalam padat di inti cairnya. Lalu lanjut keempat, elastic rebound theory. Pada tahun 1910, Harry Wright menganalisis pergeseran sesar gempa San Francisco 1906 yang akhirnya melahirkan elastic rebound theory. Oke, lanjut revolusi tektonik lempeng, lempeng, lempeng dan teknologi atau pertengahan abad ke-20. Charles Richter dan Benno Gutenberg memperkenalkan skala Richter 1935. Lalu lanjut Worldwide Standardized Seismographic Network atau WWSSN diluncurkan pada tahun 1961. Next, gempa Alaska 1964 ditemukan magnitudo 9,2 yang di sana pada akhirnya membuktikan teori mengenai subduksi lempeng. Lalu di era modern atau digitalisasi dan aplikasi multidisiplin. Sini mulai mengadopsi teknik CT scan kedokteran untuk memetakan heterogenitas mantel bumi. Lalu gempa Kanto 1923 memicu penerapan kode bangunan tahan gempa di Jepang, yang pada akhirnya hampir semua negara menggunakannya. Lalu poin ketiga, seismik refleksi atau refraksi digunakan untuk pencarian minyak dan mineral sejak 1920-an. Keempat, jaringan seismograf mendeteksi uji nuklir sejak rekaman begini atau 1946. Tantangan dan masa depan seismologi tentunya terus berkembang dengan tiga fokusan ini: prediksi gempa, pemodelan kompleksitas, dan eksplorasi planet. Next, ini timeline singkat. Next. Nah, hubungan seismologi dan geologi. Ada 2 poin. Pertama, penentuan sumber gempa dan struktur sesar. Di sini melibatkan 3 hal, yaitu mekanisme fokus atau focal mechanism. Lalu pemetaan struktur sesar permukaan atau geometri slip rate. Lalu ketiga, investigasi sesar Palu Koro pasca gempa Palu 2018. Lalu poin kedua, eksplorasi cekungan sedimen dan hidrokarbon. Di sini melibatkan 3 hal yang telah sejauh ini dipelajari. Itu ada metode seismik, yang jelas survei seismik refleksi. Lalu kedua, data inti bor atau core. Dan basis batuan mengkalibrasi interpretasi kecepatan seismik VP atau VS dengan litologi. Nah, ini pernah diterapkan di eksplorasi blok Cepu.
di Jawa Timur. Lalu seismologi dan fisika terkait di hal dinamika perambatan gelombang. Ketiga, teori elastisitas, fenomena kompleks, lalu simulasi numerik gempa Sumatera 2004 dengan persamaan Navier-Stokes. Lalu lanjut poin kedua, fisika batuan dan sumber gempa. Di sini ada eksperimen, pernah dilakukan eksperimen lab yang menguji respons batuan terhadap tekanan atau temperatur tinggi. Mekanisme gempa yang ditemukan ialah teori gesekan batuan atau red and state friction. Lanjut di seismologi dan teknik sipil. Di sini ada 2 poin juga dibahas mengenai parameter desain bangunan tahan gempa. Ada 3, yaitu input seismologi, aplikasi teknik sipil seperti klasifikasi situs-situs tertentu, lalu studi kasusnya itu desain jembatan Suramadu. Lalu poin kedua, analisis risiko dan mikrozonasi. Di sini ada 3 poin juga. Nah, selama ini tuh dimanfaatkan di pemodelan bahaya, mitigasi kerentanan, atau peta mikrozonasi berdasarkan amplifikasi tanah. Lalu inovasinya yaitu platform Inaris dari BNPB. Oke. Lanjut chapter 2, yaitu getaran harmonik sederhana. Di sini tuh jenis gerak bolak-balik yang paling sering dijumpai. Contohnya termasuk ayunan pendul, jam, atau pegas yang ditarik dan dilepaskan. Parameter dasarnya itu ada 4, amplitude, periode, frekuensi, dan kecepatan sudut. Amplitude seperti biasanya jarak maksimum dari titik keseimbangan ke titik terjauh yang dicapai oleh benda yang bergetar. Lalu periode ialah waktu yang dibutuhkan selama satu siklus getaran penuh. Lalu frekuensi. Frekuensi itu jumlah siklus getaran yang terjadi dalam satu detiknya. Lalu kecepatan sudut. Kecepatan putaran sudut dalam gerak melingkar yang analog dengan GHS. Kecepatan sudutnya. Elastisitas ialah sifat material yang memungkinkannya untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi akibat gaya eksternal. Next, lanjut ke konsep stres dan strain. Nah, stres ialah tekanan disimbolkan dengan tau ini. Ada 3 poin di sini. Ukuran gaya internal yang bekerja persatuan luas penampang material. Lalu yang kedua, gaya yang bekerja di sini itu untuk melawan deformasi. Satuannya adalah Pascal atau PA atau N/M kuadrat. Next, lanjut ke formulanya itu tahu sama dengan F/A. Next, lanjut ke regangan atau strain. Disimbolkan dengan E. Nah, di sini tuh ada 2 poin yang terkait, yaitu ukuran deformasi atau perubahan bentuk relatif yang dialami material tersebut mengakibatkan adanya tegangan. Lalu regangan itu tidak memiliki satuan karena merupakan perbandingan panjang. Next, lanjut ke hukum Hooke and modulus Young. Di hukum Hooke itu disebutkan bahwa hukum Hooke sama dengan dalam batas elastisitas. Tegangan yang dialami suatu material dibanding lurus dengan regangannya, yang dimana E itu adalah konstanta perbandingan yang disebut dengan modulus Young. Modulus Young itu ukuran kekakuan suatu material. Jadi semakin besar nilai E, maka semakin kaku material tersebut. Tahu sama dengan E. Terus ini juga equation. Lalu gelombang elastik. Nah, di gelombang elastik itu sendiri
Itu ada body wave. Body wave ada dua, gelombang P atau primer dan gelombang S atau sekunder. Di ilustrasi ini terlihat P wave itu efeknya nggak sesignifikan si S wave yang emang bersifat merusak, apalagi low wave. Nah, untuk surface wave ada dua juga, yaitu ada gelombang low sama Rayleigh. Next, parameter gelombang. Parameter gelombang sendiri ada 5, yaitu V atau kecepatan, kedua amplitude atau A, ketiga frekuensi, dilambangkan dengan F, lalu keempat periode T, kelima panjang gelombang lambda. Next lanjut ke hukum Snellius. Hukum Snellius itu merambat dari satu medium ke medium lain dengan sifat elastisitas yang berbeda, lalu mengalami pembiasan atau refraksi, yaitu perubahan arah rampat. Ini di ilustrasi ini ada medium 1, medium 2. Nah, rasio sinus sudut datang atau theta 1 terhadap sinus sudut bias atau theta 2 adalah konstan dan sama dengan rasio kecepatan gelombang di kedua medium V1 dan V2. Lalu di hal berikutnya, kecepatan gelombang seismik pada berbagai material bumi. Di sini ada 2 poin juga terkait dapat meningkat seiring dengan peningkatan kekakuan atau modulus elastisitas dan penurunan massa jenis. Nah, di dalam bumi, kecepatan gelombang P dan gelombang S itu umumnya meningkat seiring dengan semakin dalam kedalamannya. Next, chapter 3. Chapter 3, Earthquakes Source. Di sini dibahas terkait teori elastic reborn. Ini harusnya pakai C. Elastic reborn oleh Ray. Nah, ini merupakan konsep fundamental yang menjelaskan mengenai mengapa gempa bumi terjadi. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Harry Fielding Wright setelah ia mempelajari gempa bumi San Francisco pada tahun 1906. Di teori elastic reborn ini, sebentar, sorry. Ada original position, deformation, rupture and release of energy. Terus keempat, rocks return to original in the former shape. Nah, poinnya tuh membahas terkait gerak bumi yang berada di sepanjang sesar atau patahan mengalami deformasi secara bertahap akibat tekanan dari pergerakan lempeng tektonik itu sendiri. Lalu, ketika tegangan melampaui kekuatan batuan tersebut bakal pecah secara tiba-tiba dan memantul kembali ke bentuk aslinya. Ini bisa dibilang seperti kalau pelepasan energi cepat sama dengan gempa bumi. Nah, jenis-jenis gempa bumi di sini ada 4. Pertama, gempa tektonik. Gempa yang paling umum dan paling merusak. Gempa ini terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di sepanjang sesar, seperti yang telah dijelaskan oleh teori elastic reborn tadi. Lalu gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini aktivitas gunung berapi. Getarannya terjadi karena pergerakan magma, gas atau fluida panas di bawah permukaan gunung berapi itu sendiri. Lalu yang ketiga, gempa runtuhan, yaitu runtuhnya gua bawah tanah atau tambang yang menyebabkan getaran lokal dengan skala yang sangat kecil. Keempat, gempa induksi. Berasal dari aktivitas manusia. Contohnya adalah gempa yang dipicu oleh penambangan skala besar biasanya. Seismisitas gelombang ada 3.
Batas lempeng konvergen atau subduksi. Ini tuh gempa yang paling umum dan paling merusak. Gempa ini terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di sepanjang sesar. Kembali lagi seperti teori elastic rebound di atas ini. Lalu batas sesar transform. Di batas ini dua lempeng bergeser secara horizontal satu sama lain. Nah, contoh gempa yang terjadi itu ada di sesar San Andreas, California. Lalu batas lempeng divergen atau drift. Dua lempeng saling menjauh. Gempa bumi yang terjadi di sini itu biasanya lebih dangkal dan kecil jika dibandingkan dengan zona subduksi. Contohnya adalah Mid Atlantic Ridge. Tuh, bisa diklik. Nah, next membahas mengenai struktur sesar. Di sini membahas geometri terlebih dahulu. Geometrinya itu retakan pada kerak bumi di mana ada pergerakan relatif dari batuan di kedua sisi retakan tersebut. Klasifikasinya ada tiga. Sesar normal itu zona di mana kerak bumi mengalami penarikan atau ekstensi bloknya di atas badan sesar. Biasanya disebut hanging wall. Lalu bergerak turun relatif terhadap blok di bawahnya. Blok di bawahnya itu biasa disebut footwall. Kemudian sesar naik atau trash. Ini kompresi, di mana kerak bumi mengalami penekanan, blok hanging wall bergerak naik relatif terhadap footwall. Jika sudut sesar sangat landai atau kurang dari 45 derajat. Sesar ini disebut sesar dorong atau trash wall. Lalu yang ketiga, sesar mendatar, strict slide. Dua lem terjadi ketika dua lempeng bergeser secara horizontal satu sama lain tanpa adanya pergerakan vertikal yang signifikan. Sesar ini dapat diklasifikasikan sebagai dekstral atau kanan jika blok di seberang sesar bergerak ke kanan atau sinistral jika bergerak ke kiri. Nah, parameter sumber gempa ada 4. Pertama, hipocenter atau pusatnya, fokusnya. Titik di dalam kerak bumi, tempat pelepasan energi gempa pertama kali terjadi. Pusatnya. Lalu epicenter. Epicenter ini titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas hipocenternya. Jadi ini epicenter, epicenternya. Lokasi yang sering kali digunakan untuk melaporkan lokasi gempa. Lalu kedalaman. Kedalaman itu jarak vertikal dari hipocenter ke epicenternya. Kedalaman gempa bumi sangat mempengaruhi dampaknya. Gempa dangkal itu kurang dari 70 km, seringkali lebih merusak dibandingkan gempa yang di bawah banget, gempa dalam. Waktu kejadian itu waktu spesifik di mana gempa bumi terjadi. Next. Sekarang chapter 4 terkait penjalaran gelombang gempa. Di sini dibahas persamaan gelombang elastik dasar. Gelombang ini menjalar melalui medium dengan menyebabkan deformasi elastik sementara. Nah, deformasi ini berupa perubahan volume ataupun bentuk. Sederhananya itu, persamaan ini menghubungkan gaya yang bekerja pada suatu medium atau tegangan dengan deformasi yang dihasilkannya atau regangannya. Dua jenis gelombang yang menjalur di dalam medium elastik homogen dan isotropik ini adalah body wave tadi, gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P sendiri merupakan gelombang kompresional yang menyebabkan partikel medium bergetar searah dengan arah penjalaran gelombang atau perubahan volume. Nah, kalau gelombang S atau sekunder itu gelombang geser yang menyebabkan partikel medium bergetar tegak lurus dengan arah penjalaran gelombang yang menyebabkan perubahan bentuk dan hanya dapat
menjalar melalui zat padat. Kalau yang gelombang P itu bisa menjalar di medium apapun. Ini equationnya VP VS bisa dilihat sendiri. Lalu penjalaran gelombang bintang dan gelombang bola. Nah, yang pertama membahas mengenai gelombang bintang. Gelombang bintang. Gelombang bintang itu asumsinya bahwa gelombang memiliki permukaan muka gelombang atau gelombang muka yang berupa bidang datar. Model ini berguna untuk menganalisis gelombang pada jarak yang sangat jauh dari sumbernya, di mana kelengkungan gelombang sudah tidak signifikan lagi. Kedua, gelombang pola. Asumsi bahwa gelombang menjalar secara radial ke segala arah dari sumbernya. Model ini lebih realistis untuk menggambarkan penjalaran gelombang pada jarak yang relatif dekat dengan sumber gempa, di mana energi menyebar di permukaan bola yang semakin membesar. Lalu, refleksi dan transmisi gelombang pada batas antar medium. Sorry. Ketika gelombang gempa menembus batas antara dua medium dengan sifat elastik yang berbeda, misal batas antara kerak dan mantel, sebagian energinya itu bakal direfleksikan atau dipantulkan kembali, dan sebagian lagi akan ditransmisikan atau diteruskan ke medium berikutnya. Equation-nya itu sin I1 per sin I2 sama dengan V1 per V2. Kok equation, sorry. Intensitas energi yang direfleksikan itu dan ditransmisikan bergantung pada perbedaan sifat elastik kedua mediumnya yang diukur dengan parameter yang seringkali kita sebut sebagai impedansi akustik AI atau simbolnya kadang C sama dengan P kali V atau kali V maksudnya. Perbandingan amplitude gelombang refleksi atau transmisi dengan gelombang datang itu biasa dikenal sebagai koefisien refleksi dan koefisien transmisi. Oke, next. Nah, selanjutnya membahas mengenai atenuasi gelombang. Atenuasi gelombang itu saat gelombang menjalar, energinya itu makin berkurang bertahap. Jadi kayak secara bertahap itu bakal berkurang, makin bawah bakal berkurang. Nice. Nah, di sini itu ada atenuasi geometris dan atenuasi intrinsik. Atenuasi geometris itu penurunan amplitude gelombang karena energi menyebar ke area yang lebih luas seiring dengan jarak penjalarannya. Untuk gelombang bola, energi menyebar ke permukaan bola yang semakin besar. Equation-nya A sama dengan 4 pi R2. Sehingga amplitude gelombang berkurang sebanding dengan 1 per R. Nah, atenuasi intrinsik ialah penyerapan energi oleh medium itu sendiri, di mana energi gelombang dikonversi menjadi panas. Efek ini diukur dengan parameter yang disebut faktor Q atau kualitas. Material dengan nilai Q tinggi menunjukkan atenuasi intrinsik yang rendah, serta sebaliknya, jika nilai Q rendah berarti menunjukkan bahwa atenuasi intrinsiknya itu bakal tinggi. Gitu. Lalu next, dispersi gelombang permukaan. Surface wave seperti yang dibahas tadi ada dua, itu gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Gelombang Love itu partikelnya bergerak secara horizontal dan tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Nah, kalau gelombang Rayleigh itu partikelnya bergerak dalam elips retrograde vertikal yang juga mencakup gerakan vertikal dan horizontal. Gini. Oke. Nah, di sini juga kan dibahas dispersinya. Dispersi itu fenomena di mana kecepatan gelombang permukaan bergantung pada frekuensinya. Nah, gelombang dengan
frekuensi berbeda akan menjalar pada kecepatan yang berbeda. Karena gelombang permukaan dengan frekuensi tinggi memiliki kedalaman penetrasi yang lebih dapat, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh sifat-sifat material di dekat permukaan. Sebaliknya, gelombang frekuensi rendah menembus lebih dalam dan dipengaruhi oleh sifat-sifat material yang juga lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai efek struktur bumi interior pada penjalaran gelombang. Ada 5 poin. Pertama, bahas mengenai moho atau mohorovision. Discontinuity. Itu merupakan batas antara kerak dan mantel. Di sini tuh kecepatan gelombang P dan S meningkat tajam. Yang nantinya bakal terdeteksi dari gelombang yang direfraksi dan dari direfleksikannya. Lalu kedua, low velocity zone, LVZ, lapisan di mantel atas. Nah, di mana kecepatan gelombang S dan P itu meskipun lebih sedikit bakalan melambat. Penemuan ini menunjukkan bahwa zona tersebut punya sifat yang lebih plastis, or bahkan setengah meleleh, yang memainkan peran penting dalam pergerakan lempeng tektonik itu. Lalu yang ketiga, inti bumi. Inti bumi jelas merupakan batas antara mantel dan inti luar atau inti cairnya, dan antara inti luar dan inti dalam atau inti padatnya. Ini tuh disebut memiliki efek dramatis pada gelombang. Lalu yang pembiasan gelombang P dan S, gelombang P dan S. Nah, saat gelombang menembus batas-batas ini, jalurnya itu bakal dibiaskan. Bakal terjadi perubahan mendadak dalam kecepatannya yang nantinya menyebabkan gelombang P itu bakal belok atau membelok, atau bahasa ilmiahnya kita sebut sebagai refraksi. Tapi gelombang S itu nggak bisa menembus di luar yang cair. Nah, di sini ada istilah bayangan es. Nah, bayangan es itu karena gelombang es nggak bisa melewati di luar, terdapat area di permukaan bumi sekitar 103 derajat hingga 103 derajat, di mana gelombang es dari gempa tidak dapat terdeteksi. Oke, next. Chapter 5. Oh my god. Instrumentasi dan akuisisi. Di sini membahas prinsip dasar seismometer berfungsi. Prinsip dasarnya, seismometer ini berfungsi untuk mendeteksi dan merekam gerakan tanah akibat gelombang seismik yang ada. Prinsip dasar dari sebagian besar seismometer itu adalah sensor inersianya, yang sering digambarkan sebagai sistem massa pegas. Di sini ada 3 komponen. Pertama massa, itu massa uji, yang merupakan benda berat yang berfungsi sebagai acuan inersianya. Lalu kedua, pegas, komponen yang menopang massa dan memungkinkan massa bergerak secara relatif terhadap bingkai alatnya. Lalu bingkai, bagian yang terpasang kuat pada permukaan tanah dan bergerak mengikuti getaran tanahnya. Jenis seismometer ada 4. Pertama, seismometer short wave. Dirancang untuk mendeteksi gelombang seismik dengan frekuensi tinggi atau periode pendek. Biasanya itu 1 sampai 10 Hz. Seismometer jenis ini itu bakal sangat sensitif terhadap gempa-gempa lokal yang nantinya yang pastinya menghasilkan getaran cepat. Lalu kedua, seismometer broadband. Ini sering digunakan karena kemampuannya merangkam gelombang itu rentang frekuensinya luas, dari periode pendek hingga periode sangat panjang. Biasanya 0,003 sampai 50 Hz. Fleksibilitas ini memungkinkan kita untuk merekam getaran dari gempa lokal maupun gempa jauh atau teleseismik.
MEMS atau Micro Electromechanical System. Sorry. Ini merupakan miniatur yang dibuat menggunakan teknologi mikroskopis. Ukurannya itu kecil, harganya juga terjangkau, dan konsumsi daya rendah. Itu membuatnya cocok untuk jaringan seismik yang padat. Sayangnya, pastinya ada harga, ada kualitas. Dia nggak seakurat seismometer yang lain. Dan yang keempat, seismometer strong motion atau accelerometer. Ini khusus dirancang untuk merekam getaran tanah yang sangat kuat, seperti yang terjadi di dekat pusat gempa besar. Tidak seperti seismometer sensitif lainnya yang mungkin jenuh atau tidak dapat mengukur getaran yang terlalu kuat itu. Nah, seismometer strong motion ini dapat merekam puncak percepatan tanah tanpa mengalami saturasi. Nice one. Lalu, next, respon instrumen seismik dan kalibrasi. Respon instrumen menjelaskan bagaimana seismometer memodifikasi sinyal seismik aslinya. Ini tergantung pada frekuensinya. Lalu untuk mendapatkan sinyal getaran tanah yang sebenarnya, seismogram terekam harus melalui proses dekonvolusi untuk menghilangkan pengaruh respon instrumen. Ini juga bergantung pada parameter kalibrasi yang akurat dari setiap instrumen tersebut. Kalibrasi itu sendiri merupakan prosedur penting untuk menentukan parameter respon ini, sehingga data seismik dapat diinterpretasi dengan benar. Next, digitalisasi sinyal. Oh my god, suaraku. Seismometer modern menghasilkan sinyal analog yang harus diubah menjadi data digital agar dapat disimpan dan dianalisis oleh komputer. Di sini ada 3 poin. Pertama, sampling rate. Itu frekuensi pencuplikan atau jumlah sampel data yang diambil per detiknya. Teorema Nyquist-Shannon menyatakan bahwa untuk merekam sinyal akurat, frekuensi pencuplikan itu harus setidaknya 2 kali lipatnya frekuensi tertinggi MEMS yang diminati. Nah, seringkali itu 100 Hz, maka sampling rate minimal itu harusnya 200 Hz. Terus kedua, dynamic range. Itu rentang amplitude sinyal yang dapat direkam dari sinyal terkecil yang bisa dideteksi hingga sinyal terbesar sebelum alatnya mengalami saturasi. Nah, rentang ini biasanya dinyatakan dalam desibel atau dB dan menentukan seberapa baik alat dapat membedakan antara getaran kecil dan getaran besarnya. Oke, next, resolusinya. Resolusi itu kalusan pengukuran, smoothnya lah, kesemutan. Oke, kehalusannya. Pengukuran yang dimungkinkan oleh digitalisasi. Resolusi ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan setiap sampelnya. Resolusi yang lebih tinggi, misalnya 24 bit atau 64 bit, itu terlalu tinggi sih. Memungkinkan perbedaan yang lebih kecil dalam amplitude sinyal untuk direkam. Sehingga nantinya bakal meningkatkan akurasinya. Oke, next. Sistem akuisisi data seismik dan telemetri. Ada 3. Seismometer, sensor yang mendeteksi getaran tanah. Terus, digitizer, alat yang mengubah sinyal analog dari seismometer yang nanti akan menjadi data digital. Lalu ketiga, data logger. Itu perangkat yang menyimpan data digital yang telah dicuplik. Telemetri adalah teknologi yang memungkinkan data seismik dikirimkan secara real time dari stasiun seismik di lapangan ke pusat gempa. Sistem telemetri modern menggunakan berbagai media komunikasi, seperti serat optik, radio, atau koneksi satelit (CSET), untuk memastikan data segera tersedia untuk analisis, terutama untuk peringatan dini gempa bumi dan tsunami. Oke, next. Bahas jaringan dan stasiun seismik. Ini ada 3 poin lagi. Jaringan lokal mencakup area geografis yang relatif kecil, seperti
di sekitar gunung berapi aktif atau sesar lokal. Jaringan ini memberikan informasi detail tentang seismisitas di wilayah tersebut. Nah, next, jaringan regional. Ini tuh mencakup area yang lebih luas seperti sebuah negara atau kawasan benua. Contohnya jaringan seismik yang dikelola oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Indonesia yang bertujuan untuk memantau aktivitas seismik di seluruh Nusantara. Oke, next, jaringan global. Jaringan ini terdiri dari stasiun-stasiun yang tersebar di seluruh dunia untuk memantau gempa bumi di skala global. Data dari jaringan mana? Oh, salah pencet. Oke. Data dari jaringan ini sangat penting untuk memahami struktur interior bumi. Contoh-contoh terkemuka adalah IRIS atau Incorporated Research Institution for Seismology dan GeoPhone, GF, GFZ, German Research Center for Geoscience. Oke, data dari jaringan global ini sering dibagikan secara terbuka dan menjadi dasar bagi banyak penelitian seismologi. Next. Oke, akhirnya chapter 6. Ini membahas mengenai lokasi hipocenter gempa. Lokasi gempa atau hipocenter adalah titik dalam bumi tempat terjadinya patahan yang nantinya melepaskan energi. Lokasi di permukaan itu tepat di atas hipocenter yang biasanya disebut epicenter. Oke, prinsip dasar penentuan lokasi itu didasarkan pada perbedaan waktu tiba antara dua jenis gelombang seismik utama, yaitu gelombang P dan gelombang S. Ini tuh selisih waktu antara kedatangan si gelombang P dan S sering disebut dengan TSP. Berbanding lurus dengan jarak antara stasiun seismik dan epicenter gempa. Semakin jauh stasiun dari sumber gempa, maka semakin besar selisih waktu TSP ini. Hubungan ini dapat digunakan untuk menghitung jarak ke epicenter dari setiap stasiun seismiknya. Lalu lanjut ke metode sederhana, yaitu circle method atau lingkaran, dan metode Batati. Pertama, metode lingkaran atau circle method. Di sini tuh dijelaskan bahwa setelah menghitung jarak epicenter dari setidaknya 3 atau lebih stasiun seismik menggunakan selisih waktu TSP, kita nantinya bakal dapat menggambarkan sebuah lingkaran di peta. Jari-jari setiap lingkaran adalah jarak yang dihitung, dan pusatnya adalah lokasi stasiun seismik. Titik potongan ketiga lingkaran tersebut adalah lokasi dari epicenter gempanya. Oke. Nah, diasumsikan bahwa kecepatan gelombangnya itu seragam, padahal kecepatan gelombang bervariasi di dalam bumi harusnya. Lalu tidak memperhitungkan kedalaman hipocenter. Dan metode lingkaran ini sensitif terhadap kesalahan pengukuran waktu tiba. Itu 3 kelemahannya. Lalu lanjut ke metode Wadati atau metode yang mengunggulkan kecepatan konstan. Ini dikembangkan oleh Kyo Wadati. Kyo menggunakan plot waktu untuk menentukan waktu kejadian gempa T0 secara grafis. Metode ini memplot selisih waktu TSP terhadap waktu tiba gelombang P atau TP dari beberapa stasiun dengan asumsi bahwa kecepatan gelombang P, TP, dan S atau PS itu bakal konstan. Maka grafik TSP versus TP akan menghasilkan garis lurus, garis linear. Nah, perpotongan garis ini dengan sumbu horizontal TS min P sama dengan 0 akan memberikan estimasi waktu kejadian gempa T0. Next, metode inversi linear. Nah, metode Geiger klasik.
bekerja dengan meminimalkan selisih antara waktu tiba yang diamati atau TOBS dan waktu tiba yang dihitung T-calc dari model yang diasumsikan. Metode ini menggunakan pendekatan iteratif, di mana estimasi awal lokasi gempa dan waktu kejadian X0, Y0, Z0, T0 itu bakal diperbarui secara bertahap untuk mengurangi residu atau selisih T-ops sama T-ops min T itu. Persamaan ini dilinearisasi menggunakan ekspansi Dirac-Taylor dan kemudian diselesaikan menggunakan metode kuadrat terkecil X. Nah, oke. Metode inversi nonlinear atau iteratif. Metode metode Geiger itu masih merupakan metode inversi nonlinear. Namun pendekatan inversi nonlinear itu modern secara eksplisit mengatasi non-linearitas masalah lokasi dengan menggunakan teknik optimasi mengandalkan model kecepatan bumi. Model kecepatan adalah representasi kecepatan gelombang P dan S di berbagai kedalaman dan lokasi di bawah permukaan bumi. IASP 91 atau PREM itu memberikan kecepatan yang bervariasi berdasarkan kedalaman, bahkan memperhitungkan anomali kecepatan lateralnya. Oke, lanjut ke penentuan kedalaman hipocenter. Diasumsikan bahwa waktu tiba gelombang pada stasiun terdekat itu stasiun yang sangat dekat dengan epicenter. Bukan asumsi sih ini fakta. Stasiun yang sangat dekat dengan epicenter memiliki waktu tiba yang sensitif terhadap kedalaman hiposenternya. Lalu kehadiran fase gelombang khusus. Beberapa gelombang seperti gelombang P yang dipantulkan PP, gelombang P yang dipantulkan dari permukaan bumi di atas hipocenter, atau gelombang SP, gelombang S yang berubah menjadi gelombang P setelah dipantulkan. Ini memberikan informasi penting tentang kedalaman tersebut. Lalu selisih waktu antara gelombang P langsung dan gelombang pantul ini dapat digunakan untuk mengestimasi kedalamannya, kedalaman aslinya. Lalu estimasi ketidakpastian lokasi atau error ellipse. Nah, ketidakpastian lokasi itu biasanya direpresentasikan oleh ellipsoid kesalahan atau error ellipse. Ellipsoid ini menggambarkan volume ruang 3 dimensi, di mana hipocenter yang sebenarnya memiliki probabilitas tinggi untuk berada di situ. Lalu ukuran dan orientasi ellipsoid kesalahan itu memberikan informasi penting tentang kualitas solusi di lokasi tersebut. Misal kayak ellipsoid yang kecil itu bakal menunjukkan solusi yang lebih akurat, lalu bentuk ellipsoid yang memanjang dapat menunjukkan resolusi yang buruk pada salah satu sumbu. Misal di sumbu kedalaman itu kedalamannya nggak pasti. Oke, next. Kita bahas ke lokasi menggunakan data jaringan global. Untuk gempa bumi yang terjadi di lokasi terpencil atau di tengah lautan, itu penentuan lokasi sangat bergantung pada jaringan seismik global, seperti ISC atau International Seismological Center atau USGS atau United States Geological Survey. Nah, dengan menggunakan metode inversi yang canggih dan model kecepatan global, mereka dapat menentukan lokasi hipocenter dan waktu kejadian gempa dengan akurasi yang tinggi. Bahkan untuk gempa yang jauh, analisis ini tuh seringkali melibatkan koneksi untuk efek terstruktur si bumi yang kompleks ini, seperti mantel dan inti. Nah, ini bakal memastikan bahwa bahwa lokasi yang dilaporkan adalah yang paling andal atau akurat. Next, kita ke chapter 7. Di sini magnitudo, intensitas, dan dampak gempa. Pertama, kita membahas mengenai konsep magnitudo gempa. Nah, di magnitudo gempa ini, magnitudo adalah ukuran energi seismik yang dilepaskan dalam sumber gempa atau hipocenter.
Nilainya itu satu angka berskala logaritmik basis 10. Amplitudo ini dihitung dari amplitudo maksimum gelombang seismik, kemudian ditransformasikan secara logaritmik. Magnitudo ini tidak tergantung jarak karena sudah direduksi terhadap jarak episenternya. Lalu, magnitudo hanya satu nilai, beda dengan intensitas yang bisa berbeda tiap lokasinya. Oke, ini equation si magnitudo itu. Equationnya M sama dengan log 10. Dalam kurung A sama dengan A0. Oh, A per A0, sorry. Lalu lanjut ke skala magnitudo. Di skala magnitudo ini ada 5. Skala pertama ialah magnitudo lokal atau skala Richter. Di sini dirumuskan oleh Charles F. Richter tahun 1935. ml sama dengan log 10 A min log 10 A0. Sorry. Sorry. Ini menggunakan gelombang badan. Biasanya gelombang S pendek. Nah, ini tuh efektif untuk gempa dekat. Tahu kurang dari 600 km. Seperti yang tertera di sini, rentan saturasinya itu pada magnitud pada M lebih dari 6,5. Oh my god. My battery is gone. Bentar. Oke, next. Nah, lalu lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu magnitudo gelombang atau permukaan. Ini menggunakan amplitudo gelombang permukaan Rayleigh dengan periode 20S. MS sama dengan log 10 A per T plus 1,66 log 10 log plus 3,3, sorry. Ini tuh magnitudonya baik untuk gempa besar dan masih mengalami saturasi pada M lebih dari 8. Oke. Lalu MB, magnitudo gelombang badan. Itu menggunakan gelombang P dengan periode pendek atau 1S, 1 second. MB itu sama dengan log 10 A per T plus Q delta H. Nah, berikutnya MW, magnitudo moment. Di sini tuh magnitudo standar internasional saat ini yang didasarkan pada seismic moment. M0 sama dengan AD. Nah, lalu wait, magnitudo standar internasional saat ini didasarkan pada seismic moment yang MW sama dengan 2 per 3 log 10. Terus M0 min 6,07. Yang terus di equationin lagi, jadi M0 sama dengan mu AT. Ini tuh M sama dengan kekakuan batuan, A sama dengan luas bidang patahan, D sama dengan slip rata-rata. Yang dimana di sini tuh tidak mengalami saturasi, sehingga akurat banget untuk gempa raksasa yang M magnitudonya itu di atas 8 sampai 9 gitu. Nah, magnitudo durasi yang kelima MD menggunakan lama durasi gelombang. MD ini sama dengan A log 10 TD plus P. Ini tuh digunakan untuk jaringan seismik lokal, yang dimana ini cocok untuk gempa kecil atau mikro lokal. Oh, yang magnitudo gelombang dalam itu, gelombang badan tadi, cocok untuk gempa dalam, terbatas di magnitud kurang dari magnitud yang kurang sama dengan 6,5 saturasinya.
bakal terjadi saturasi. Oke, next. Kita ke skala intensitas. Intensitas itu merupakan seberapa kuat guncangan dirasakan manusia dan kerusakan pada permukaan. Ini tuh berbeda dari magnitudo yang hanya satu nilai saja. Di sini itu ada dua skalanya. Pertama ada MMI atau Modified Mercalli Intensity. Itu ada skala 1 sampai XII berdasarkan perasaan manusia, kerusakan bangunan, serta pergerakan benda. Di sini, di tabelnya, MMI 1 itu dampaknya tidak dirasakan, MMI 3 terasa jelas di rumah, MMI 6 banyak benda jatuh, MMI ini selanjutnya itu kerusakan bangunan sedang berat, MMI selanjutnya itu dampaknya rumah runtuh hingga dampak kerusakan total atau permukaan bumi itu berubah. Lalu kita lanjut ke EMS atau European Microseismic Scale. Di sini tuh skalanya 1 sampai XXI juga, tapi lebih detail terkait kualitas bangunan, kayak kelas kerentanannya gitu. Nah, EMS ini digunakan di Eropa, of course, Eropa. Dan dalam kajian gempa urban. Oke, next ke hubungan magnitudo energi dan magnitudo frekuensi. Di hubungan energi, magnitudo itu log log E sama dengan 1,5 plus 4,8. Di sini itu jika apa ya? Kondisinya jika M naik 1, energi naiknya itu bakal dikali 2 kali. Lalu jika M-nya naik 2, energinya naik 1000 kali. Terus kita lanjut ke hubungan magnitudo frekuensi. Di sini tuh disebutkan hukum Gutenberg-Richter. Gas yang di equation-nya itu log N sama dengan A min BM. Dengan N itu jumlah gempa dengan magnitudo lebih dari M, lalu N sama dengan aktivitas seismik wilayahnya, lalu B sama dengan kemiringan atau biasanya 1. Maknanya berarti semakin besar magnitudonya, maka semakin jarang terjadi. Lalu B itu relevan dengan 1. Yang dimana berarti pola statistiknya itu normal global. Next, kita di dasar-dasar pengukuran guncangan tanah atau ground motion. Di sini tuh ada 4 poin. Poin pertama itu peak ground acceleration atau PGA. Itu biasanya percepatan maksimum dari tanahnya. Dan satuannya itu G. Ini bakalan sangat mempengaruhi kerusakan batuan. Kerusakan bangunan, sorry. Nah, untuk poin kedua itu peak ground velocity atau PGV. Ini kecepatan maksimum getarannya. Lalu ketiga, peak ground displacement atau PGD. Itu perpindahan maksimumnya. Nah, di sini tuh respon spektrumnya itu kurva responnya terstruktur terhadap periode tertentu. Oh, terus kurva respon struktur periode tertentu ini terhadap gempa seperti ini. Ini Amex, PGE, waktu ini bakal gini. Nah, bakal terus berlanjut gini tergantung selama waktu tertentu. Lalu yang di bawah ini itu sebenarnya membahas mengenai relevansi yang hubungan magnitudo itu. Ya, membahas mengenai relevansi.
ilustrasi magnitudo versus intensitasnya itu. Di situ tuh yang ini sih dari skala intensitas. Makanya magnitudo versus intensitas kan itu di bawahnya habis magnitudo itu ada 3 cabang sumber sama untuk semua skala logaritmik yang tengahnya itu masuk ke intensitas. Di situ ada lokasi berbeda, bakal berbeda tiap tempatnya, dan itu tergantung dengan cara, kedalaman, jenis tanah, serta konstruksinya. Oke, okay, move to the next slide. Nah, akhirnya chapter 8. Oh my god. Di sini vokal mekanisme gempa. Pembahasan pertama itu geometri sesar dan sistem koordinat si bola fokus. Pertama, parameter dari sesar atau strike tip right. Strike itu merupakan arah jurus bidang sesar yang berada pada skala 0 sampai 360 derajat. Lalu tip itu kemiringan bidang sesarnya itu biasanya sampai 90 derajat aja. Jadi 0 sampai 90 derajat. Oke. Okay. Rek itu arah slip pada bidang sesar. Ini tuh biasanya min 180 derajat sampai 180 derajat. Oke. Okay. Next, koordinat dan proyeksi. Ada 3. Azimut, take off angle, dan proyeksi stereografis. Azimut itu arah horizontal ke stasiunnya. Lalu, take off angle itu sudut keluarnya. Sudut keluarnya si gelombang P dari fokus. Itu sendiri, dari fokus vokal mekanisme itu. Terus, proyeksi stereografis atau equal area. Ini digunakan untuk memplot data pola radiasinya. Bola fokus atau beach ball itu beach ball-nya itu bola imajiner di sekitar sumber gempa. Titik pada bola itu sama dengan melambangkan arah propagasi gelombang ke stasiun. Oke, lanjut ke analisis polaritas sinyal pertama gelombang P. Tujuan analisis ini tuh untuk memisahkan zona kompresi versus dilatasi yang menentukan dua bidang nodal. Nah, pertama konsep first motion itu kompresi atau plus sama dengan defleksi seismogram ke atas. Lalu dilatasi itu min sama dengan defleksinya itu ke bawah. Nah, di bidang nodal itu dibahas mengenai memisahkan polaritas plus dan min. Dua bidang nodal saling tegak lurus itu bakal jadi satu. Satu adalah fault plane. Satunya itu auxiliary plane. Benar. Auxiliary plane. Gini. Yang gini itu. Oke. Lalu keterbatasan. Itu ambiguitas, tidak dapat memilih sesar sebenarnya, dan sensitif noise serta kualitas datanya. Sensitif terhadap noise dan kualitas data. Lalu kita membahas mengenai diagram stereografis dan diagram beach ball. Diagram stereografis itu merupakan proyeksi 2D dari bola fokus. Umumnya itu setengah bola bawah. Ini tuh titik di sana itu sama dengan lokasi stasiun atau azimut plus take off angle-nya. Plus itu hitam, plus itu ditandakan dengan hitam, lalu min itu putih. Dan biasanya itu putih yang mendorong hitam.
Lalu diagram beach ball atau fault plan solution. Di sini tuh representasi akhir mekanisme fokus. Bagian hitamnya itu terkompresi, bagian putih itu dilatasinya. Nah, dua bidang nodal ini membentuk 4 kuadran. Seperti yang kita ketahui di geologi struktur dan matkul lainnya, itu 4 kuadran. Oke, lalu lanjut ke interpretasi jenis sesar. Normal itu P-nya vertikal, T-nya horizontal, lalu reverse atau trash. Trash. Itu P-nya itu horizontal, ya horizontal, T-nya itu vertikal. Oke, strike slip itu P dan T-nya horizontal. Itu layaknya pola pada catur, Kak. Nah, pola pada catur. Lalu next ke solusi mekanisme fokus dari polaritas gelombang P. Di sini pertama dibahas langkah penentuannya. Pertama, kita ambil polaritas di setiap stasiun. Misal plus atau minusnya. Lalu hitung azimut dan take off angle. Yang ketiga, plot pada bola fokus. Lalu keempat, cari dua bidang nodalnya yang nantinya bakal memaksimalkan kecocokan polaritasnya. Nah, setelah itu hasil yang didapat, satu, ada dua kemungkinan straight deep break atau fault and auxiliary, dan kedua, temukan lokasi sumbu P, T, dan N. Exactly. Oh, tapi batasannya itu ada 3. Ambigu karena ada 2 solusi. Yang 2 kemungkinan strike di bracket itu tadi. Lalu tidak menangkap komponen non-DC. Dan lebih akurat memakai waveform inversion. Next, ke slide berikutnya. Alright. Konsep tensor moment seismik. Tensor moment atau MITch. 3 poin. Pertama, matriks 3x3 yang mendeskripsikan mengenai kaya equivalent di sumber gempa. Lalu menggambarkan orientasi sesar, arah slip, dan karakter sumber. Lalu yang ketiga, memuat M0 atau moment seismik. Ini menentukan magnitudo CMW. Lalu lanjut ke dekomposisi tensor moment. Ini ada DC, CLVD, sama ISO. ISO atau isotropik itu perubahan volume murni. Isoplus sama dengan ekspansi atau adanya ledakan. Isomin itu implosi atau runtuhan. Lalu double couple, DC, itu pergerakan geser murni. Mekanisme tektonik pada umumnya. Nah, di sini tuh beach ball 4 kuadran simetris. Non-DC atau CLVD, itu tidak mengubah volume total, tetapi memanjang atau menyusut satu arah. Ini muncul pada gempa vulkanik, retakan, atau sumber kompleks. Nah, makna persentasenya itu DC lebih dari 80% sama dengan sesar tektonik itu normal. Lalu CLPD atau ISO signifikan berarti proses non geser atau vulkanik atau retakan. Lalu membahas mengenai hubungan mekanisme mekanisme fokus dengan tektonik regional. Ada 3, sesar normal, rezim ekstensional, reef, slab, bending. Oh ya, umum pada gempa intermediate di slab subduksi. Lalu sesar naik, terus itu rezim kompresi, mencakup subduksi, orogenesa, dan ini mendominasi di megatrash Sumatera Jawa. Lalu sesar geser atau strike slip, ini rezim geser horizontal. Contohnya itu pada sesar Sumatera. Contoh yang ada di Indonesia itu
Megatrash Sumatera Jawa itu masuk ke trash yang tadi itu. Terus slab bawah Jawa Sumatera itu masuk ke sesar normal karena slab pull and bending. Lalu sesar Sumatera itu strike slip dominan. Terus ada busur banda atau halmahera. Itu kombinasi dari oblique and non-DC. Berarti kombinasi kompleks. Next ke akhirnya chapter 9. Oke, dasar-dasar seismologi eksplorasi. Di sini membahas prinsip survei seismik, refleksi, dan refraksi. Nah, seismik refleksi atau gelombang pantul itu sumber getarannya atau detonasi. Terus gelombang merambat ke bawah. Nah, dibantulkan pada batas litologinya. Terus ditangkap given dan diproses ke penambah seismik. Lalu seismik refraksi atau gelombang bias itu menggunakan gelombang bias atau heat wave yang merambat sepanjang batas lapisan berkecepatan tinggi. Ini digunakan untuk ketebalan mengukur ketebalan lapisan dangkal, terus sebaran kecepatan, sama rekayasa geoteknik, rekayasa sipil itu. Lalu next ke geometri akuisisi. Sumber seismik itu ada 3. Vibroseis itu di onshore, airgun offshore-nya. Lalu explosive shoot itu survei resolusi tinggi. Nah, receiver-nya atau penerimanya itu geofon yang merespon kecepatan atau gerakan pada tanah, gerakan gelombang tanah. Terus accelerometer itu merespon percepatannya. Lalu split atau tata letak itu ada 3. Pertama itu end on split. Terus split. Terus roll along itu. Roll along teknik itu melanjutkan profil survei sepanjang lintasan. Konsep offset itu jarak antara sumber dan penerima. Oh ya, receiver juga ada hydropon. Ini buat marine, data marine. Dynamite itu resolusi tinggi. Buat di sumber seismiknya. Sumber seismik ini ada tambahan itu air gun itu udah ada dynamite resolusi tinggi. Terus ini receiver ada tambahan berupa hydropon. Itu data marine buat data marine 3. Terus split akuisisi udah sih. Lalu lanjut geometri yang baik itu bakal menghasilkan fold yang cukup sehingga meningkatkan kualitas datanya. Next ke common deep point atau CDP dan common midpoint atau disebut sebagai CMP. Nah, metode CDP atau CMP ini adalah salah satu konsep kunci dalam eksplorasi seismik modern. Pada metode ini, satu titik bawah permukaan itu disampel di satu titik bawah permukaan disampel oleh berbagai kombinasi sumber penerima yang berbeda. Nah, seperti yang udah disebutkan tadi, pasangan yang disampel oleh banyak pasangan sumber penerima. CDP fault sama dengan jumlah trace yang menutupi satu titik CDP. Keuntungannya ialah manfaat atau keuntungan dari metode CDP ini bakal meningkatkan rasio signal to noise atau signal to noise. Terus memperbaiki stackingnya, lalu memungkinkan analisis kecepatan atau velocity analysis. Nah, di sini itu
Harusnya ada lagi tambahan, itu mengurangi ketidakpastian data. Next, oh sebelum next, ini di sini ada batasan yang belum saya sebutkan. Di batasan itu, batasan dari CDP-nya itu dia ambigu dua solusi. Lalu tidak menangkap komponen non-DC dan lebih akurat memakai waveform inversion. Next ke koreksi dan analisis kecepatan normal move out atau NMO. Normal move out atau NMO karena penerima berada pada offset tertentu, waktu tipe gelombang pantul menjadi lebih lama dibandingkan zero offsetnya. Perbedaan waktu ini disebut NMO. Ini equation-nya. Okay, terus, equation-nya ini persamaan hiperbola si NMO, di mana X sama dengan offset, T0 sama dengan waktu tiba zero offset, lalu V sama dengan kecepatan RMS. Jika tidak dilakukan koreksi NMO, reflektor pada CDP guider akan terlihat melengkung. Nah, analisis kecepatan velocity analysis ini dilakukan pada CMP guider menggunakan semblance panel, velocity spectrum, picking kecepatan optimal. Tugasnya itu menentukan kecepatan, nah ini menentukan kecepatan RMS, memilih kecepatan stacking optimum, lalu memperbaiki focusing reflektor. Metodenya itu semblance analysis, velocity spectrum, lalu picking T0 pada panel analysis. Next, migrasi seismik atau prinsip dasar pemetaan struktur. Migrasi adalah proses pemindahan energi refleksi dari tempat semu sampai tempat sebenarnya tanpa migrasi. Reflektor miring itu terdistorsi, fault terlihat kabur, sinyal difraksi tidak terkoreksi. Lalu time migration post-stack itu cepat untuk struktur sederhana, deep migration, pre-stack deep migration itu PSDM, akurat untuk struktur kompleks atau anti clean atau anti clean sesar garam. Interpretasi penampang sismik. Ada 4 horizon, batas refleksi kontinu mewakili perubahan litologi, lalu sesar, offset horizon, pola hilang, muncul refleksi, terus refleksi miring. Kalau lipatan atau fold itu anti clean, refleksi bakal cekung ke bawah, lalu syncline, refleksi cekung ke atas. Unconformity itu permukaan erosi, dijadikan oleh on-lap, truncation, top-lap. Lalu atribut seismik untuk analisis reservoir. Itu atribut seismik turunan sama dengan turunan matematis dari trace seismik. Atribut dasarnya itu ada 5. Amplitude itu indikasi litologi, porositas, hidrokarbon, lalu 2 instantaneous phase atau pelacakan horizon. Nah, 3 instantaneous frekuensi atau identifikasi tuning. Lalu RMS atribut atau variance itu deteksi sesar. 5 sweetness atribut, indikator reservoir scent. Nah, amplitude tinggi sama dengan reflektor kuat. Amplitude rendah itu litologi homogen. Ini ilustrasi difraksi migrasi. Oke, next. Chapter 10 akhirnya. Aplikasi dan studi kasus seismologi. Studi kasus analisis gempa besar dunia atau tektonik dan subduksi. Gempa besar megatrust itu umumnya terjadi pada zona subduksi ketika satu lempeng menunjam di bawah lempeng lainnya. Jadi gempa besar subduksi atau magnitudo itu umumnya MW 7,5 sampai 9,5. Ruptur area itu sangat luas atau ratusan km. Durasi slip panjang 50 sampai 200 detik. Lalu menyebabkan tsunami besar. Terus slip terjadi pada interplate thrust fault. Contoh kasus penting itu gempa Sumatera Andaman 2004 itu MW 9,1. Ruptur sepanjang 1.300 km memicu tsunami global lalu menghasilkan slip lebih dari 20 meter pada beberapa lokasi. Toku Jepang 2011 itu MW-nya
9,0, subduksi Pasifik di Honshu, slip hingga 60 meter di zona megatrash, tsunami menghantam Fukushima. Lalu di Chili 1560 MW 9,5, dan ini tuh terbesar dalam sejarah. Zona subduksi Nazca South Amerika menghasilkan tsunami lintas Pasifik. Oke. Terus next. Studi kasus pemantauan gempa vulkanik. Gunung api memiliki jenis sinyal seismik khas yang berbeda dari gempa tektonik. Jenis sinyal vulkanik PT vulkanotektonik itu patahan kecil akibat tekanan magma LF long. Oke, saya izin share screen lagi. Bentar, wait. Terputus jaringannya Pak, sumpah. Oke, lanjut. Tadi jenis sinyal vulkanik. Lanjut ke LF, long priad, itu resonansi dalam saluran magma. Lalu harmonic tremor, itu aliran magma atau gas konstan. Lalu hybrid event kombinasi PT plus LF. Lalu explosion earthquakes, itu letusan kecil di permukaan. Contoh studi kasusnya Gunung Merapi di Indonesia itu peningkatan LF plus hybrid tanda injeksi magma. Tremor kontinu muncul sebelum erupsi 2010. Lalu Gunung St. Helens USA itu inflasi dome plus VT swarm menandai aktivitas intrusi. Lalu Gunung Eldo telah harmonic tremor meningkat sebelum erupsi. Pemantauan menggabungkan seismik deformasi, gas, dan kamera thermal. Oke, keren banget, sumpah. Nah, aplikasi seismologi eksplorasi, MICAS, geothermal, mineral. MICAS itu atau hidrokarbon itu interpretasi struktur perangkap, anti-clean fault. Ini penentuan litologi, pyrolysis amplitude, analisis atribut reservoir. Terus inovasinya itu AVO atau amplitude versus offset. Geothermal, seismologi digunakan untuk mendeteksi rekahan atau fault, zona permeabilitas tinggi. Lalu imaging reservoir panas, waveform digunakan untuk microseismic monitoring, distribusi fracture. Mineral aktif untuk pemetaan kedalaman batuan dasar. Imaging struktur intrusi, deteksi badan biji itu atau kontras impedensi. Nah, studi kasus seismologi rekayasa. Ini tuh ada dua, set efek sama microzonation. Set efek itu efek perkuatan lokal yang bakal menambah tingkat guncangan. Penyebabnya lapisan sedimen lunak atau amplifikasi, topografi atau bukit celah, lalu ketebalan basin. Contoh kasus Mexico City 1985, ini amplifikasi sedimen danau. Kobe 1995 itu basin efek. Microzonation, pemetaan zona bahaya gempa skala kota, parameternya itu PGA, PGV, VS30, resonansi lokal, potensi likuifaksi, bahaya runtuhan tanah. Nah, itu digunakan oleh ahli geoteknik, urban planning, dan mitigasi bencana. Tren terkini seismologi. Ada 3. Tomografi seismik modern itu menghasilkan peta 3D bawah permukaan. Jenis tomografinya itu ada 3. Travel time tomografi, full waveform inversion atau FWI, lalu attenuation tomografi. Aplikasinya itu 3 juga. Subduksi, reservoir geothermal, imaging kerak mantel. Nah, di seismologi pasif itu juga menggunakan noise alami. Ada 3, ambient noise tomography, HVSR, atau horizontal to vertical spectral ratio, terus metode cross correlation. Lalu yang ketiga, seismologi waktu nyata atau real time. Ini digunakan untuk early warning system EWS. Terus monitoring gempa vulkanik, lalu monitoring jaringan microseismic industri, lalu deteksi otomatis dengan AI atau ML, machine learning. Contoh nyata,
Itu digunakan di Japan, GMR, Real-Time, P-Wave, EEW System, lalu SEC Alert di California, terus BMKG INA, TEWS itu Tsunami Warning. Next slide, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk bab 7, 9, dan 10 yang belum ada di materi yang telah dibagikan. Lalu, terima kasih telah mendengarkan segala apa saja yang saya omongkan tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Okay.